tentang bagaimana sih Garuda memperbaiki kinerjanya setelah reputasi dari brand Garuda ini diacak-acak oleh manajemen sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya coba sharing. Nah, di sini kita akan pelajari ya teman-teman ya ke berita yang ini. Jadi setelah Garuda itu rusak gitu ya, terjadi fraud yang cukup besar di manajemennya, bahkan auditornya juga itu diproses secara hukum. Kalau nggak salah sampai dinonaktifkan gitu ya, dicabut izinnya auditornya gitu ya, dan mantan CEO-nya juga diproses secara hukum. Lalu pada tahun 2022, Garuda mengumumkan berita yang cukup mengejutkan pada saat kuarter 2 semester 2 tahun 2022. Berarti tahun lalu ya, setahun yang lalu, Garuda mengumumkan bahwa dia mendapatkan keuntungan atau berhasil memperoleh keuntungan sebesar 57 triliun. Padahal di periode sebelumnya Garuda mengalami kerugian yang sangat-sangat besar dan berpotensi merugikan perusahaan cukup besar, menurunkan reputasi dari brand Garuda sendiri. Padahal kita tahu bahwa Garuda ini adalah merek kebanggaan dari pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi bagaimana akhirnya manajemen ini memperbaiki kinerjanya. Nah, tiba-tiba gitu ya, kurang dari 1 tahun sejak tutup buku tahun 2022, 2021, Garuda mengumumkan keuntungan sebesar 50 triliun. Ini untungan yang ini cukup untung. Gimana sih manajemen udah secara tiba-tiba bagaimana manajemen itu berusaha sekuat tenaga gitu ya untuk bisa memperbaiki kinerja keuangannya. Nah, mungkin nggak ada slide dari saya, tapi saya akan buka langsung dari sisi laporan keuangan Garuda. Yang nantinya Mas Dodi akan lebih banyak berbicara tentang apa namanya eh bicara tentang apa sih, bagaimana sih caranya gitu ya, kasus-kasus apa aja sih yang pernah terjadi dari rusaknya sebuah brand. Oke, kita akan buka di sini laporan keuangan Garuda. Kita ambil contoh aja ya teman-teman. Jadi kita buka, saya udah download laporan keuangan Garuda ini. Jadi Garuda ini laporan keuangan yang teman-teman bisa lihat itu dia itu dalam mata uang dolar ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya kalau kita lihat di sini, ini Juni 2021, tahun sebelumnya, Garuda mengalami kerugian sebesar 900 juta US dollar. Ya, 900 juta US dollar. Itu berapa tuh kira-kira tuh? Sekitar mungkin 14 atau 15 triliun mungkin ya, 14 triliun. Mungkin kerugian dari Garuda. Lalu pada Juni 2022, artinya year on year, Garuda berhasil membukukan laba sebesar 3,7 miliar US dollar. Gitu ya, atau kalau dirupiahkan ini sekitar 57 triliun. Nah, ini kalau sekilas ini adalah satu kinerja yang cukup positif, kinerja keuangan cukup positif dari manajemen Garuda. Tapi kalau kita pelajari gitu ya, kalau kita pelajari pertanyaannya gini ya, apa ya mungkin sih brand yang udah sedemikian jatuh gitu ya, diberitakan sana sini, manajemennya masuk penjara gitu ya, lalu auditornya itu juga ditangkap dan segala macam, lalu bisa membalikan kondisi keuangannya hanya dalam waktu misalkan kurang dari 1 tahun. Lalu bagaimana sih? Nah, di sini yang kita akan pelajari teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat data year on year, betul kinerja Garuda mengalami perbaikan ya dari sisi omset gitu ya.
Garuda mengalami perbaikan. Omsetnya pada tahun 2021 itu sebesar 700 juta US dollar. Pada tahun 2022 Juni itu revenue-nya atau omsetnya mencapai 878 juta US dollar. Artinya tumbuh ya. Omsetnya mengalami pertumbuhan. Dan kalau kita lihat dari sini HPP-nya pada tahun 2021, nah karena HPP banyak sekali dipengaruhi ya. Tadi dipengaruhi sama apa? Sama ongkos maintenance, harga aftur dan segala macam. Itu HPP-nya mencapai 1,2 juta US dollar. Sementara pada tahun 2022 dengan revenue yang lebih tinggi, HPP-nya bisa lebih rendah. Tapi bagaimanapun, dua kondisi laporan keuangan ini menyebabkan laba kotor perusahaan mengalami kerugian. Artinya, artinya kalau kita lihat di sini teman-teman, laba kotornya aja udah rugi. Bagaimana laba bersihnya? Mungkin kita berpikir gitu ya. Laba bersih harusnya kan rugi rugi juga. Kalau laba kotornya rugi, ya laba bersihnya juga harusnya kan rugi. Tapi yang menarik adalah di sini, laba bersihnya Garuda justru positif, padahal laba kotornya negatif, gitu ya. Jadi bisa dibilang gini ya teman-teman. Teman-teman punya untung kotornya itu udah negatif, tapi untung bersihnya malah positif. Nah, di sini apa sih yang dilakukan oleh manajemen sehingga perusahaan malah bisa untung dari sisi laba laba bersih gitu ya. Nah, kalian kita lihat di sini teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat di sini ada dua komponen yang menyebabkan Garuda itu mengalami keuntungan. Yang pertama dari pendapatan keuangan, yang kedua dari pendapatan lain-lain. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih, pendapatan keuangan ini kira-kira apa sih? Pendapatan lain-lain ini apa sih? Jadi yang udah pasti adalah pendapatan keuangan dan pendapatan lain-lain ini bukan dihasilkan dari keuntungan operasional perusahaan. Dan sementara yang namanya brand reputation atau rusaknya sebuah brand itu biasanya dipengaruhi yang berpengaruhnya sama apa? Berpengaruhnya sama omset di atas ini. Ya, ini jadi dari revenue dari operasional atau pendapatan dari operasional itu dipengaruhi oleh rusaknya sebuah brand. Tapi keuntungan yang didapatkan sama Garuda di sini ini bukan didapatkan ya dari keuntungan operasional. Tapi kalau kita lihat di sini ini datangnya dari pendapatan keuangan dan pendapatan lain-lain. Lalu kita pengen tahu nih pendapatan keuangan dan pendapatan lain-lain itu apa sih? Nah, untuk melihat ini kita nggak bisa meraba-raba ya teman-teman. Kita harus lihat catatan laporan keuangannya. Jadi kita lihat ya, catatan laporan keuangannya seperti apa. Nah, saya udah download di sini ya, LKFS-nya ya, LKFS-nya saya udah download. Nah, ini tanpa bermaksud apa-apa ya teman-teman ya. Jadi saya disclaimer, ini tujuannya kita untuk belajar gitu ya. Dampaknya rusaknya sebuah brand terhadap kondisi keuangan perusahaan. Lalu apa sih yang dilakukan sama Garuda? Gitu ya. Karena kita lihat ya teman-teman ya. Tadi mana ya? Oke, Garuda by the way dia diaudit oleh PwC ya. Ini Big Four, auditor empat besar ya, teman-teman ya. Jadi dia punya reputasi yang bagus dalam melakukan audit. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, di sini. Jadi kalau kita lihat di sini tadi omsetnya sebesar 878 itu didapatkan dari mana aja? Dari penerbangan berjadwal dan penerbangan tidak berjadwal. Mungkin ini charter ya. Dan ada pendapatan lain-lain. Mungkin lainnya lain ini adalah entah itu makanan, souvenir atau saya nggak tahu ini apa. Nah, ini bisa dilihat kalau teman-teman pengen lihat lain-lain ini apa, nah bisa dilihat di halaman 35 nih. Gitu ya. Nah, lalu beban usaha dan segala macam. Kita langsung fokus aja ya ke teman-teman ya ke keuntungannya. Nah, di sini ada yang positif di pendapatan usaha lainnya. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini ada keuntungan dari selisih kurs ya sebesar 79 juta. Lalu ada pendapatan lain-lain bersih dari penghentian dini kontrak sewa. Nah, ini ada diakui sebagai pendapatan. Lalu bagian atas hasil bersih entitas asosiasi gitu ya. Ini kemungkinan dari Citylink ya. Ini kemungkinan dari Citylink anak perusahaan ya asosiasi
entitas asosiasi, bisa juga ya. Bisa dilihat kalau teman-teman pengen tahu, lihat di halaman 43. Pendapatan dari restrukturisasi hutang. Nah, ini menarik nih angkanya. 2,8 miliar US dollar. Gitu ya. Dan ada pendapatan keuangan sekian. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini ada di halaman 54. Kita coba geser ke halaman 54. Kita cari di sini. 47, 48. Oke. Nah, ini restrukturisasi keuangan. Jadi kalau kita lihat di sini halaman 54. Nah, ini ya. Ini restrukturisasi keuangan. Nah, dengan ini halaman 53 ya. Dengan memperhatikan kondisi keuangan Garuda yang ada dan memperhitungkan dampak dari restrukturisasi operasional di atas, restrukturisasi keuangan mencakup hal berikut: relaksasi pembayaran atau konversi menjadi ekuitas. Jadi ada utang. Kalau kita lihat di sini, Garuda itu pada awal ya, pada saat akhir tahun 2022 itu Garuda itu punya utang cukup besar. Ya, punya utang cukup besar. Lalu utangnya ini diapain? Nah, kita lihat di sini. Utangnya ada yang direlaksasi pembayaran, bisa dipanjangin lagi, atau bisa bisa diperbarui kontraknya, atau bisa dikonversi menjadi equity. Jadi teman-teman gini, saya coba buka Excel ya. Ini buat belajar ya teman-teman ya. Saya coba buat belajar bagaimana utang itu bisa dikonversi menjadi equity. Oke, saya lanjut dulu deh ya. Nanti saya terangkan penjelasannya lebih lebih lanjut. Gini ya. Atas utang yang telah jatuh tempo. Jadi utang yang telah jatuh tempo ada yang minta direlaksasi. Relaksasinya diapain? Bisa dipotong diskon, bisa juga dimundurin pembayarannya, dipanjangin. Yang kedua bisa dikonvert yang tadinya hutang menjadi equity. Nah, terus restrukturisasi pembayaran hutang yang telah jatuh tempo dan kewajiban masa mendatang dari sewa pesawat. Oke, ini juga dilakukan restrukturisasi dari utang ya Garuda terhadap pemilik pesawat. Jadi Garuda itu sewa ya berarti ya. Dan penambahan modal perusahaan dan penambahan dana dari mitra strategis. Kita lihat halaman 54. Nah, restrukturisasi keuangan. Sampai dengan penyelesaian laporan keuangan, interim, nah, menerbitkan daftar klaim penyelesaian akhir di situs website. Memfinalisasi, oh ini masih 53 ya, langsung 54 ya deh. Nah ini, PKPU-nya ya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Utang pajak, utang karyawan. Jadi Garuda punya utang pajak, punya utang karyawan, mungkin gaji, dan hutang imbalan kerja. Itu penyelesaiannya dilunasi secara bertahap sesuai dengan arus kas operasional perseroan. Artinya, komitmen Garuda untuk melunasi utang-utang ini adalah yang dihasilkan dari keuntungan aja. Jadi ditunda pembayarannya sampai ketika perusahaan punya arus kas yang cukup. Gitu ya. Lalu obligasi wajib konversi. Ini adalah hutang yang bisa dikonversi menjadi equity. Nah, hutang ini langsung dikonversi menjadi equity pada saat proses PKPU. Gitu ya, pada saat proses restrukturisasi. Lalu kalau kita lihat dari sewa pembiayaan, penyelesaiannya adalah melalui penjualan atau pengalihan aset. Lalu utang Garuda terhadap bank-bank milik pemerintah dan bank swasta, ini utangnya dimodifikasi menjadi ketentuan pembayaran baru, yaitu 22 tahun. Jadi dipanjangin dan bunganya dipotong. Ya, bunganya dipotong menjadi cuma 0,1% aja per tahun. Padahal kalau kita tahu suku bunga komersial itu di 12%, tapi dia hanya 0,1 per tahun dibayar setiap semester. Gitu ya. Nah, lalu utangnya terhadap vendor dalam hari ini Pertamina, ini kalau nggak salah Aftur ya, dimodifikasi menjadi ketentuan pembayaran baru. Dimodifikasi artinya apa? Dibuat perjanjian baru, ya, yaitu 22 tahun dan kompensasi telat pembayaran sebesar 0,1. Jadi eh,
telat bayarnya itu akan ada kompensasinya sebesar 0,1% per tahun, gitu ya, dibayar setiap semester. Nah, segala macam lah. Nah, jadi dari penjelasan restrukturisasi inilah yang menghasilkan kenapa Garuda tiba-tiba untung. Nah, mungkin Anda bertanya, kok bisa sih? Gitu ya. Kok bisa? Nah, itulah kenapa saya kalau ngelihat laporan keuangan, saya tidak terlalu sering melihat laba bersih. Kenapa? Karena laba bersih itu sifatnya nggak dari operasional. Jadi kalau Anda pengen ngelihat keuntungan yang betul-betul dari operasional perusahaan, saya lebih suka melihat EBITDA. Ya, apa itu EBITDA? EBITDA itu adalah laba sebelum kita perhitungkan masalah eh, interest, bunga, pajak, dan penyusutan. Gitu ya teman-teman. Nah, saya coba jelaskan di sini dari sisi Excel-nya mungkin ya. Dari sisi Excel-nya. Kok bisa sih? Nah, ceritanya gini teman-teman. Misalkan Anda punya hutang ya. Anda punya hutang. Nah, di utang Anda misalkan Anda punya hutang 1 juta deh. Ya, hutang 1 juta. Lalu di sini ada equity, ekuitas. Ya. Nah, di sini ada aset. Ya, kalau kita ngomongin neraca ya, teman-teman. Ini kan hutang dan ekuitas kalau di laporan keuangan adanya di neraca. Misalkan di sini ekuitasnya 1 juta. Begini. Berarti asetnya di sini 2 juta ya. Nah, jadi total sama dengan ini. Nah, lalu perusahaan Anda, ya, perusahaan Anda ini misalkan dalam kondisi yang nggak bagus. Ya, perusahaan Anda lagi kondisi yang nggak bagus. Lalu Anda ditagih-tagih nih, ini jatuh tempo nih hutang. Dan Anda tidak punya cash flow yang bagus untuk membayar hutang jatuh tempo ini. Artinya, likuiditas perusahaan bermasalah dan Anda tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk bisa membayar hutang jatuh tempo Anda. Lalu misalkan Anda melakukan negosiasi, ya. Anda melakukan negosiasi ke kreditur Anda. Nah, negosiasinya yang Anda bisa lakukan adalah misalkan Anda minta diskon. Misalkan Anda minta diskon. Saya mau bayar tapi boleh nggak di diskon? Nah, akhirnya sepakat dari hutang 1 juta ini didiskon 200.000 ya. Nah, begini. Diskon 200.000. Maka akan dibuat kontrak yang baru nih. Yang tadinya hutangnya 1 juta, sekarang utangnya tinggal berapa? Tinggal 800.000. Nah, kalau begini, ya hutangnya langsung dihilangin, maka di neracanya nggak balance. Ya, di neracanya nggak balance. Kan nggak boleh. Ada selisih sekitar 200. Gitu ya. Nah, maka 200-nya ini di laporan laba rugi ya, diakui sebagai pendapatan lain-lain sebesar 200.000. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi dia diakui nih sebagai pendapatan lain-lain sebesar 200.000. Nah, ini berpengaruhnya kemana nantinya? Berpengaruhnya misalkan di sini ya perusahaan punya eh, apa namanya laba ya, di sini punya laba kotor misalkan. Oke, kira-kira misalkan gini deh ya. Laba bersihnya ya, laba bersihnya ini jadi berapa? Jadi misalkan 500.000. Ini laba bersih perusahaan. Nah, 500.000 itu dihasilkan dari mana? Ya, di sini laba operasional. Misalkan laba operasional 300 dan lain-lain. Ya, begini. Jadi ini dapatnya dari sini. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapatnya dari hasil negosiasi ini. Nah, begini jadinya.
Nah, lalu bagaimana ini bisa jadi pindah ke sini gitu? Nah, laba bersih ini kan akan menambah ekuitas kan? Teman-teman tahu ya, akan menambah ekuitas di kolom laba ditahan. Ini kita belajar keuangan dikit, belajar akuntansi dikit ya. Laba ditahan atau return earning, gitu ya. Return earning. Nah, di sini berarti ada 500, gitu ya. Nah, tapi, gitu ya. Tapi, teman-teman, nah sini laba ditahan ya. Jadi di sini formatnya ini tambah ini tambah ini. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada selisih 300. Kita lihat dari 500 ini yang pendapatannya cash cuma ini. Sementara pendapatan ini adalah non cash. Gitu ya. Artinya ini kan cuma dicatat tapi sebenarnya nggak ada uang yang didapat. Ini non cash. Sehingga di sininya kan di sini ada cash ya di aset ya. Ini akan bertambah sebesar 300 dari keuntungan. Nah, sehingga di sininya ya ini plus ini. Nah, jadi balance dia. Nah, itu satu. Proses restrukturisasi dia akan begini. Sehingga di laporan laba ruginya ada pendapatan yang sifatnya non cash yang ditangkap ini. Jadi kalau kita simpulkan, keuntungan 57 triliun Garuda itu bukan dihasilkan dari pendapatan operasional dan bisa dibilang tidak berpengaruh secara langsung terhadap reputasi brandnya dia, gitu ya, karena itu transaksi semuanya transaksi restrukturisasi. Lalu kenapa krediturnya masih percaya, gitu ya? Karena pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah, gitu ya. Pemerintah ya mau nggak mau ya itu masih percaya. Nah, yang kedua itu prosesnya. Yang kedua adalah misalkan tadi hutangnya di sini ya, yang 800.000 ini mau direstruktur hutangnya. Ternyata dari 800.000 ini ada 300.000 ini piutang yang bisa dikonversi menjadi ekuitas. Artinya apa? Yang tadinya hutang ini pindah ke equity. Jadi ini adalah obligasi konversi namanya, atau namanya itu convertible loan ya, atau convertible debt atau CN orang bilang. Nah, maka ini bisa dikonversi. Ininya berarti sisa berapa? 500. Ekuitasnya jadi 1.300. Sehingga jadi balance. Nah, ini kalau Pak pelajari tadi, ini kira-kira simulasi ya. Simulasi bagaimana sih hutang itu bisa dianggap sebagai pendapatan, gitu ya. Hutang itu bisa dirubah menjadi pendapatan dan bisa memperbaiki laporan keuangan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, ya kalau kita lihat tadi di berita, ya kalau ini sekali lagi ini disclaimer ya buat belajar. Kalau kita di berita Garuda tiba-tiba untung 57 triliun. Ini kalau di dolarkan tuh 3,7 atau 3,8 miliar US dollar. Gitu ya. Nah, ini karena pendapatan dari restruktur. Gitu ya, teman-teman. Nah, tentunya hari ini saya yakin manajemen Garuda sedang berusaha memperbaiki kinerja perusahaannya gitu ya, dari rusaknya sebuah brand gitu ya. Tapi ngelihat kinerja yang sekarang, walaupun Garuda itu belum benar-benar untung. Jadi ini bisa dibilang untungnya di untung cash. Kalau di finansial tuh namanya revenue atau earning management, manajemen earning ya. Jadi untungnya tuh di manage gitu loh. Ya untungnya tuh di manage. Nah, ini salah satu ya yang dilakukan Garuda, melakukan restruktur. Nah, itu mungkin salah satu ya yang ingin saya sampaikan ke Anda semua gitu ya. Bahwa eh, brand rusaknya sebuah reputasi sebuah brand itu tentunya akan berdampak terhadap keuangan. Dan yang kasihan dalam tanda kutip adalah manajemen berikutnya. Karena manajemen berikutnya harus cuci piring gitu ya, memperbaiki kinerja keuangannya bisa lebih baik lagi dengan segala macam cara gitu loh.
Jadi apakah manajemen Garuda itu berhasil memperbaiki kinerjanya dari rusaknya reputasi brand dalam waktu 6 bulan? Jawaban saya adalah tidak, gitu ya, karena itu bukan dihasilkan dari operasional, walaupun operasionalnya membaik, gitu ya. Garuda sekarang fokus ke profitability, gitu ya, yang menyebabkan kerugian-kerugian itu sama dia dipangkas. Tapi yang menarik adalah kita belajar sesuatu bahwa banyak cara, gitu ya, untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan ketika brand kita udah mulai rusak. Tentunya saya banyak sekali pengen sharing ke Anda semua, Bapak Ibu, teman-teman, gitu ya, terkait beberapa eh, ilmu, gitu ya, yang bisa saya share, saya bisa bagikan, gitu ya. Tapi saya pengen dengar dulu nanti kaitannya apa namanya hal ini dari Mas Dodi, gitu ya, terkait pengalaman beliau tentunya membantu banyak sekali brand ya di Indonesia mengembangkan banyak brand UKM menjadi perusahaan besar. Nah, kaitannya sama kondisi keuangan. Itu mungkin ya Mas Bayu dari saya nanti akan ketemu di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bongkar-bongkar Garuda aman nih coach ya. Ya, disclaimer itu Aman menurut coach ya. saya. Oke, sip sip. Oke, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti diisi di kolom Q&A. Apabila nanti di kolom Q&A-nya nggak tampil di dashboardnya teman-teman, nanti boleh di chat room, ntar saya bacakan ya. Tentunya yang saya bacakan saya prioritaskan yang paling berkorelasi ya dengan materi pada hari ini, yaitu tentang finance dan brand ya. Oke, kita masuk ke sesi kedua nih, narasumber berikutnya nih ya, supaya kita efisien waktunya nih, kita ngejar waktu juga ya, biar lebih maksimal ilmu yang kita dapatkan hari ini. Oke, kita masuk ke narasumber kedua, Mas Dudi. Mas Dudi, sudah ready Siap, Mas? insya Allah. Oke, Mas Dudi, silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua malam hari ini? Insya Allah luar biasa ya nih. Tadi saya baca komen-komentarnya dari seluruh Indonesia nih. Mas Yusak mantap ya. Urusan datang dari Bandung langsung ya. Webilan ya Mas Yusak ya. Ya. Diberkahkan ya, diberkahkan. Amin 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 Allah. Baik teman-teman semua, malam hari ini tadi kalau Mas Yusak menceritakan tentang reputasi brand Garuda ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang finance dengan reputasi ini sebab akibatnya itu bisa bolak-balik gitu. Bukan cuma dari finance memberikan dampak positif terhadap reputasi, tapi reputasi juga sebenarnya memberikan dampak positif terhadap dampak keuangannya. Sehingga ini sebenarnya bolak-balik ya antara reputasi brand dengan keuangan. Nah, kalau tadi Mas Yusak bahas studi kasus Garuda, saya ingin bawa studi kasusnya Microsoft. Microsoft ini keren banget ya. Coba teman-teman lihat di sini, saya akan tampilkan sebuah data growth-nya Microsoft. Tapi sebelum itu saya mau nanya ke teman-teman. Teman-teman pernah ngalamin nggak suatu situasi yang dimana kok pertumbuhan bisnis kita itu stuck? Stuck tuh artinya nggak naik, nggak turun. Kalaupun naik, naik dikit, terus turun lagi. Terus kalau udah turun, naik lagi dikit, kemudian turun lagi. Naik turun gitu terus. Kayak kita udah seakan-akan kita udah melakukan banyak hal, tapi kok nggak ngefek-ngefek ya? Pernah nggak kayak gitu ngerasain? Kalau ngerasain kayak gitu rasanya tuh apa ya? Ini kayak gimana gitu? Kayaknya saya udah melakukan segala macam hal, tapi kok nggak ngefek-ngefek. Nah, itu pernah terjadi di Microsoft. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir karena Microsoft pun pernah mengalami kayak gitu ya. Jadi kalau Microsoft aja pernah kayak gitu, apalagi UKM. Jadi itu hal yang biasa ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini saya bawa datanya dari Microsoft, ini cukup keren ya. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Dari 2001, ini 2001 sini ya, sampai 2013, ini grafiknya stuck nih. Berapa tahun nih? 2001 sampai 2013, berapa tahun? 12 tahun ya. 12 tahun stuck loh Microsoft. Nah, kemudian setelah tahun 2013 yang menarik adalah
Nah ini, tahu-tahu dia bisa growth dari sini, tahu-tahu di sini. Oh, naik berapa kali tuh? 8 kali. Naik 8 kali dalam waktu 8 tahun. Yang dari sini ke sini 12 tahun stuck. Nah, yang mau kita cari tahu adalah apa yang dilakukan di sini. Ini kan dampak keuangan ya. Ini terukur, bisa diakses, kita bisa tahu semua. Nah, yang perlu kita cari tahu adalah apa yang dilakukan Microsoft kok bisa tumbuh 8 kali. Nah, ada dua hal teman-teman. Ada dua hal yang terjadi. Dan ini cukup keren. Saya sebutin dari poin nomor 2-nya dulu. Poin nomor satunya saya simpan belakangan. Ya. Poin nomor 2-nya adalah eh, saya ingin membawa teman-teman semua kembali ke masa-masa kenapa awal-awal saat Microsoft itu hadir. Ya, Microsoft itu kan pertama kali apa sih yang dibuat sama Microsoft? Windows ya. Windows, kemudian mereka bikin yang namanya Office. Office ini kalau Windowsnya 3.0 nih. 3.0. Teman-teman mungkin nggak ngalamin tapi saya ngalamin. Mas Yusak mungkin ngalamin ya. Pakai Windows 3.0. Nah, sebelum Microsoft Office hadir, teman-teman pernah pakai kan Microsoft Office kan? Untuk apa Microsoft Office? Bikin dokumen. Nah, sebelum ada Microsoft Office, sebelum ada MS Office, Microsoft Office itu apa aja? Nah, teman-teman mungkin tahu ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan kawan-kawannya. Sebelum ini muncul, sebelum Microsoft Office hadir, orang-orang tuh pakai apa sih kalau bikin dokumen? Pakai yang namanya WordStar. Ada yang pernah ngalamin nggak? Saya mau ngecek dulu nih. Ada nggak yang ngalamin bikin dokumen pernah pakai WordStar namanya? Yang kayak gini tampilannya. Nah, kayak gini nih. Pernah nggak? Pernah ngalamin nggak? Wah, itu kelihatan usianya tuh yang pernah-pernah tuh ya. Microsoft Word Recording in hadir, progress. artinya menciptakan, membuat value. Value-nya apa? Memudahkan ya. Memudahkan orang untuk membuat dokumen. Oke, itu value yang dibuat oleh Microsoft
Office. Bagaimana setiap orang bisa lebih mudah membuat dokumen. Nah, selama 8 tahun, selama 12 tahun. Nih, selama 12 tahun di sini sampai di sini. Microsoft Office gitu-gitu aja. Kalau Anda yang ngikutin Office ya, yang pakai Office. Kalau saya nggak pakai Office karena saya pakainya Mac. Kalau teman-teman yang pakai Office, kerasa dari 2001 ke 2013 ini kayaknya biasa aja. Microsoft nggak ada gebrakan, nggak ada inovasi, nggak ada value baru yang cukup inovatif sampai customer ngomong, wah ini keren banget nih perubahannya. Itu hampir nggak ada. Sehingga yang terjadi di perusahaannya adalah dia stuck. Nah, kemudian tahun 2023 ini, baru-baru ini, 2022 atau 2023 ya, saya lupa, ketika Office 2023 kayaknya, ketika Microsoft ya, bukan Office ya, Microsoft meluncurkan AI-nya yang dinamakan Copilot, di mana mengintegrasikan AI ini ke Office-nya, ke seluruh produk Office-nya, di mana di Word, AI bersatu dengan Excel, AI bersatu dengan PowerPoint, dan dengan Office yang lain. Sehingga AI-nya misalnya, kalau teman-teman tahu ChatGPT itu kan salah satu AI, dan gimana itu berkolaborasi dengan PowerPoint, sehingga outputnya langsung slide-nya jadi. Nah, kira-kira begitu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang adanya AI yang bersatu dengan Word, Excel, PowerPoint, intinya value-nya masih tetap sama. Apa itu memudahkan orang membuat dokumen. Value-nya nggak berubah. Tapi bagaimana cara mendesain value-nya itu yang berubah. Ya, sampai sini teman-teman masih bisa paham ya? Masih bisa ngikutin ya? Jadi ketika Microsoft mengeksplorasi, nah, jadi kalau dalam perusahaan itu ada dua metode di dalam menciptakan value. Yang pertama adalah eksploitasi. Eksploitasi itu artinya apa? Eksploitasi artinya contohnya gini, eksploitasi itu seperti dilakukan Microsoft dari 2001 sampai 2013. Itu namanya eksploitasi. Perubahannya minor, nggak khawatir kalau saya melakukan sesuatu yang baru, melakukan gebrakan baru, saya khawatir ada resiko besar di keuangan. Nanti khawatir nggak diterima. Biayanya kan gede tuh inovasi kayak gitu. Nah, itu eksploitasi. Gimana caranya? Value yang sudah ada, inovasi nggak usah gede-gede, yang penting aman deh. Nah, itu namanya eksploitasi. Nah, kalau metode yang kedua namanya eksplorasi. Untuk menumbuhkan. Eksplorasi itu apa? Gimana caranya cari sumur-sumur baru, gali value-value baru, supaya customer jauh lebih mudah lagi membuat dokumen. Nah, itu namanya eksplorasi. Nah, apa yang dilakukan Microsoft 8 tahun, 7 tahun terakhir, 8 tahun terakhir yang membuat Microsoft bisa growth seperti ini fasenya eksplorasi. Kalau yang di sini metodenya eksploitasi. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan sebenarnya apa sih yang dilakukan Microsoft kedua yang membuat pertumbuhannya luar biasa, yaitu meremajakan value-nya. Meremajakan value-nya. Artinya meremajakan adalah sebenarnya value-nya nggak berubah. Tapi bagaimana value yang sama disesuaikan dengan konteks kekinian hari ini. Gimana caranya memudahkan customer membuat dokumen. Dengan lebih mudah lagi, karena situasinya hari ini, konteksnya hari ini sudah menggunakan AI, maka gimana cara menggunakan AI
di dalam memudahkan customer membuat dokumen. Oke. Ini poin yang nomor 2 nih. Apa yang dilakukan Microsoft yaitu meremajakan value. Terus apa yang pertama? Nah, ini yang pertama nih. Yang nomor 2 hanya bisa dilakukan ketika syarat yang pertama dilakukan. Meremajakan value itu bisa dieksekusi kalau strategi pertama dieksekusi. Apa itu strategi pertama? Nah, bentar. Hapus dulu. Nah, teman-teman. Dari tahun 2001 sampai 2014. Ini CEO-nya namanya Steve Ballmer. Dari sini ke sini CEO-nya ini Satya Nadella. Apa kira-kira kesimpulannya teman-teman? Saya berikan sebuah fakta seperti ini, apa yang teman-teman bisa simpulkan? Kalau saya ganti CEO, yuk ganti revenue. Kenapa strategi pertama ya? Leader is epicentrum of growth. Epicentrumnya pertumbuhan bisnis Anda itu tergantung dari leadernya. Kalau kalian growth-nya kalau stuck, pertumbuhannya kok stuck malah atau cenderung turun, itu ya pasti bermasalah leadernya. Pertanyaan gini, apakah berarti harus ganti CEO? Apakah berarti harus ganti pimpinan? Tidak harus berganti orangnya. Orangnya sama tapi cara berpikirnya berbeda. Orangnya sama tapi cara berpikirnya yang baru. Orangnya sama tetapi cara eksekusinya beda. Maka itu akan jadi berbeda. Ganti CEO kalau ternyata cara berpikirnya sama, ya hasilnya pun akan tetap sama. Nah, maka saran saya teman-teman, sebelum teman-teman semua diganti CEO-nya, kalau teman-teman semua di sini ada CEO yang bisa mengganti Anda sebagai CEO. Kalau yang masih perusahaan perseorangan ya, yang belum ada komisaris, nggak ada pemegang saham, yang bisa mengganti Anda sebagai CEO siapa? Customer. Sebelum Anda dipecat oleh customer, rubah cara berpikirnya. Supaya apa? Supaya bisa menumbuhkan perusahaan. Kenapa? Karena leader is epicentrum of growth. Nah, saya buat satu studi kasus lagi. Tadi ini kan perusahaan IT. Saya akan coba down to earth menggunakan pola yang sama tapi di perusahaan lokal, brand lokal, fashion. Nah, ini kan lebih membumi ya. Nah, gambarnya mati ya sebentar. Teman-teman pernah dengar nama brand eksekutif nggak? Ada yang pernah dengar? Brand eksekutif apa tuh? Fashion. Fashionnya kayak gimana tuh? Baju formal biasanya, kantoran. Baju kantor ya. Oke. Ini kerennya ya. Ini kerennya. Bagaimana eksekutif terus meremajakan. Bahkan kalau eksekutif bukan hanya meremajakan, sampai mengganti value-nya, ganti positioning-nya. 4 kali itu kalau setahu saya ya.
yang saya bisa tracking itu eksekutif itu 4 kali merubah positioningnya. Dan itu cukup keren banget apa yang dilakukan eksekutif. Teman-teman bisa ngikutin apa yang dilakukan eksekutif. Bagaimana terus-menerus meremajakan value-nya. Kalau teman-teman pernah ngikutin, dulu eksekutif itu namanya eksekutif 99. Pernah di zaman itu enggak? Yang tulisannya eksekutif 99. Awalnya eksekutif 99 ini positioningnya adalah baju kantor cowok. Nih, positioning versi 1.0. Kemudian repositioning. Jadi baju kantor cowok, cewek. Nah, ini namanya berubah nih. Jadi eksekutif. Oh, maaf, the eksekutif. Nah, mungkin teman-teman yang pernah lihat adalah yang ini. Nah, teman-teman yang pernah lihat yang the eksekutif ini. Nah, pas pandemi kemarin tahun 2020. Nah, 2020 pandemi merepositioning lagi. Dan ini keren nih. Repositioning yang ketiga. Maaf, berarti 3 kali ganti positioning. Buat saya yang paling keren adalah positioning yang ketiga. Karena perubahannya itu apa ya? Cukup kuat banget secara value buat customernya. Nah, perubahan apa namanya? Perubahan positioning dari baju kantor cowok cewek. Kemudian berubah jadi apa nih? Ini saya sembunyikan dulu rahasia nih. Ini berubah namanya bukan lagi the eksekutif, the-nya dihapus nih. Jadi eksekutif doang. Logonya pun dirubah. Nah, tahun 2020 kemarin sampai sekarang positioningnya baru. Teman-teman bisa nebak nggak? Kira-kira ini positioning barunya ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Mungkin yang pernah jalan-jalan ke the eksekutif, kemudian sekarang berubah jadi eksekutif, ada nggak perbedaan-perbedaan yang dirasakan dari baju-bajunya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak? Boleh jawab nggak, Mas? Wah, ya peserta workshop saya nggak boleh jawab lah, ini studi kasusnya berada di baju workshop nggak boleh, Mas Leno. Oke, ini WKWK nih, maksudnya gimana baju WKWK ini? Ya, bajunya gini. Ini keren ya statementnya dari eksekutif. Bajunya itu adalah baju kerja. Kalau sebelumnya baju apa? Kalau sebelumnya ini baju apa? Kantor. Kalau yang baru baju kerja. Apa bedanya coba? Apa bedanya? Iya, perbedaannya gini. Kalau dulu yang Anda masih ingat eksekutif, kalau beli blazer ke the eksekutif atau ke eksekutif 99, karena mereka masih fokusnya ke baju kantoran. Sehingga baju-baju yang dijual adalah baju-baju yang memang dipakai ke kantor doang. Bukan dipakai kerja saja. Maaf, bukan dipakai di dalam kerja, tapi spesialis baju untuk ke kantor. Nah, yang sekarang bukan baju kantoran lagi, tapi baju kerja. Artinya nggak harus kerja itu di kantor. Anda mau kerja dari mau WFH, mau WFA, itu kalau Anda kerja, eksekutif nyediain bajunya. Nah, ini yang cerdas banget yang dilakukan di eksekutif, karena ada insight waktu pandemi itu adalah WFH.
Orang nggak harus ke kantor untuk kerja. Kebutuhannya ini beda nih. Orang yang mau kerja sama orang mau jalan-jalan, itu bajunya beda kebutuhannya. Saya sekarang pilihan pertama kalau beli kaos, pilihan pertamanya itu eksekutif. Kenapa? Karena itu nyaman dipakai ke kantor. Ya memang itu didesain ketika proses desain bajunya, proses pemilihan bahannya, memang menggunakan sudut pandang, angle, memperhatikan kebutuhan orang-orang yang kepentingannya adalah bekerja. Dan ini yang menurut saya cukup keren ya, yang dilakukan di eksekutif. Bagaimana 3 kali perubahan positioning dari baju kantor cowok, baju kantor cowok cewek, yang kedua, yang ketiga adalah baju untuk kerja. Ini kan terus-menerus meremajakan value-nya. Untuk apa? Untuk mencari relevansi dengan situasi terkini. Untuk mencari relevansi dengan perubahan-perubahan perilaku customer. Kenapa kok kita perlu terus-menerus meremajakan value brand kita? Customer-nya berubah, tapi kalau cara kita menyajikan value, menciptakan value masih sama, value kita jadi ketinggalan zaman. Kata customer, iya sih saya butuh kayak gitu, tapi itu dulu. Sekarang saya udah berubah perilakunya. Sekarang saya udah kerja nggak harus ke kantor. Saya butuh baju yang lain lagi. Nah, itu yang dilakukan di eksekutif. Ini keren banget dan teman-teman bisa ngikutin gimana caranya menciptakan positioning atau value yang disesuaikan dengan customer-nya. Jadi kuncinya untuk bisa terus meremajakan value-nya. Karena pertanyaannya gini, Mas Dodi, terus kalau ini saya terus-terusan melakukan peremajaan value, ukuran benar atau salahnya saya remajakannya gimana cara ngukurnya? Patokannya apa? Saya ini melakukan sesuatu yang benar atau melakukan yang salah? Itu banyak banget yang nanya gitu. Jawabannya gini. Yang bawa duit Anda siapa? Customer kan? Berarti ukuran benar dan salah, sudut pandangnya bukan sudut pandang bisnis coach-nya. Sudut pandang benar atau salah, itu sudut pandangnya adalah jurinya adalah customer. Kalau kita mau meminta nasihat untuk apa yang harus kita lakukan dalam bisnis kita, mintalah nasihat itu kepada customer. Karena dia yang bawa duit Anda. Nah, maka ketika saya di workshop tuh ngajarin gimana cara menciptakan positioning, tapi dengan cara metode customer interview. Kita boleh ngide. Ide kita boleh luas banget. Ide kita bisa liar kemana-mana. Tapi ide mana yang akan jadi benar? Tergantung. Kita tanya sama customer. Jadi kita kan dikaruniai dua otak ya, dua cara berpikir. Satu otak kanan yang sangat kreatif banget, itu ngide lah di situ, sekeren-kerennya, seliar-liarnya. Tapi di sebelah kiri ini ada otak bagian kiri untuk berpikir analisa. Yang dimana kita tanya sama customer, kamu pengennya gimana, problemmu apa ketika mau kerja, mau pakai baju pas kerja. Oh, bahannya nggak nyaman, apa yang nggak buat nggak nyaman. Nah, ide-ide kita mana yang paling benar? Ya lihatlah apa yang dikeluhkan oleh customer. Kira-kira solutif nggak ide kita? Kalau ide kita itu memberikan masalah baru buat customer, ya buat apa? Contohnya gini. Menurut Anda, nih, saya mau nanya nih ya, menurut Anda, orang kalau mau pakai baju, seneng yang simpel atau seneng yang ribet? Kemungkinan Anda jawabnya simpel, kemungkinan. Tapi coba lihat pas Anda mau kondangan. Saya nggak yakin Anda jawab bajunya simpel-simpel. Iya Pak, iya. Iya kan? Kalau customer ditanya, Anda mau baju yang simpel atau yang ribet? Yang simpel. Tapi kalau pas kondangan, Anda rela berribet-ribet ria gitu. Makanya saya bilang gini, kalau mau interview, mau
cari riset, mau ngeriset customer, cara nanyanya harus bener. Kalau kita generalisasi misalnya saya makanan, kalau customer ditanya kamu pengen makanan kayak gimana? Kalau Anda ditanya, kalau Anda kuliner, Anda ngerisetnya tanyanya customernya mau gimana, saya yakin dari Sabang sampai Merauke jawabannya kuliner ya yang enak gitu. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi remajakan value, caranya gimana? Dari suara customer, interview berkali-kali, nanya dengan cara yang benar. Itu yang bisa melakukan itu adalah seorang leader yang hebat, dan teman-teman yang hadir di sini malam hari ini saya yakin teman-teman semua adalah leader yang hebat, karena salah satu ciri leader yang hebat salah satu ciri leader yang hebat adalah terus-menerus belajar, dan Anda hadir di sini adalah salah satu buktinya. Gitu. Silakan Mas Bayu. Thank you. Oke, thank you Mas Dodi. Wah, luar biasa nih. Kita hari ini tadi kebedah financial journey-nya Garuda. Sekarang kita ngebedah lagi ya, ngebedah Microsoft sama The Executive nih, luar biasa. Ini Coach sudah ada banyak pertanyaan ya. Ini kita langsung aja biar waktu kita cukup. Mudah-mudahan bisa dijawab semua. Ini mulai dari pertanyaan paling atas. Coach Yusak sudah ready Coach? Ini udah ada pertanyaan dari atas nih. Di menit 20.35, izin tanya Kang, bagaimana dengan laporan yang di-adjustment oleh bagian keuangan sehingga laporan keuangan menjadi profit setelah diaudit ternyata minus? Gimana Coach? Ya, saya jawab ya. Ya. Oke. Yang pertama gini, laporan keuangan itu untuk apa sih? Nah, itu juga gitu ya. Jadi ada yang buat laporan keuangan, ada yang pengguna laporan keuangan. Jadi bedakan dulu. Yang membutuhkan laporan keuangan itu siapa? Siapa coba? Yang pertama, owner. Owner membutuhkan laporan keuangan. Jadi ya, karena dia pengen ngelihat hasilnya seperti apa. Yang kedua adalah mungkin investor. Investor butuh melihat laporan keuangan Anda kalau dia mau invest ke perusahaan Anda. Yang ketiga mungkin kreditur atau pihak yang ingin meminjamkan uang ke perusahaan Anda. Dia perlu melihat laporan keuangan Anda. Gitu. Atau yang keempat mungkin ada partner relasi ya yang berkaitan sama bisnis Anda yang juga mungkin memerlukan laporan keuangan Anda. Jadi Anda harus tahu dulu. Yang kelima pajak gitu ya. Pajak pemerintah dalam hal ini kaitannya sama pajak juga memerlukan laporan keuangan. Nah, tadi ada laporan keuangan yang di twist gitu ya, laporan keuangan sehingga kelihatan untung pada rugi. Apakah itu tindakan yang salah? Jawabannya belum tentu. Gini, kayak tadi Garuda saya kasih. Garuda, apakah laporan keuangannya itu laporan keuangan Garuda itu salah atau benar? Jawabannya benar. Gitu ya. Kenapa saya bilang benar? Karena itu pertama, laporan keuangan itu sebenarnya tujuannya itu bukan benar atau salah sebenarnya. Tapi laporan keuangan itu bisa dibilang wajar atau nggak wajar. Benar atau salahnya itu hanya dalam penggunaan atau pemenuhan standar pembukuan yang diatur sama yang namanya tuh PSAK. Jadi Garuda tadi membukukan laba padahal sebenarnya rugi. Apakah itu manajemennya Garuda salah? Jawabannya enggak. Karena yang di pembukuannya itu udah berdasarkan aturan. Ya, udah berdasarkan aturan yang berlaku. Gitu ya. Nah, jadi sama seperti Garuda tadi, sebenarnya rugi, tapi di laporan keuangannya untung. Jadi sebenarnya memang untung, tapi untung yang nggak ada duitnya. Nah, itu teman-teman harus pahamin tuh. Ada untung yang nggak ada duitnya, dan ada untung yang ada duitnya. Nah, untung yang ada duitnya, gitu ya. Nah, ini harus Anda lihat nih. Keuntungan yang tadi di Garuda tadi, itu benar pembukuannya. Benar, nggak salah. Gitu ya. Tapi nggak ada duitnya. Nah, jadi pemahaman pembukuan itu, laporan keuangan itu benar atau salah, ya kita harus lihat dulu. Jangan-jangan pada saat kita menilai itu salah, kitanya yang nggak tahu gitu. Sebenarnya itu benar dan itu boleh gitu ya, itu diperbolehkan.
Nah, jadi kita mesti lihat dulu. Oke, tapi kalau saya misalkan ngambil kasarnya lah, ini adalah laporan keuangan yang dibuat untung tapi sebenarnya rugi. Gimana? Oke, kalau dari konteks pertanyaannya mungkin Anda udah berpikir bahwa ini sepertinya diakal-akali gitu ya, laporan keuangannya. Gitu ya, teman-teman. Nah, laporan yang keuangan seperti itu diakal-akali, Anda harus cari tahu dulu, kenapa itu harus diakal-akali. Gitu ya. Apakah Anda investornya sehingga manajemen perlu membuat Anda senang melihat laporan keuangan. Or sebaliknya ada juga yang kayak gini. Ada manajemen yang sebenarnya perusahaannya untung, tapi dibikin rugi. Itu juga banyak. Gitu ya. Benar atau salah? Benar. Secara aturan dia bisa menaruh beban, menambahkan beban-beban sehingga perusahaan terlihat rugi. Yang mungkin tujuannya adalah agar tidak terkena pajak misalkan. Nah, itu bisa juga gitu loh, diatur gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu mesti dilihat dulu motivasinya apa. Ya dibuat kayak gitu. Gitu kan. Tujuannya apa? Nah, itu mesti dilihat dulu. Nah, ada pelanggaran apa di situ. Nah, beda halnya karena laporan keuangan itu tidak baku pembukuannya. Banyak opsi-opsi. Ya, banyak opsi-opsi. Makanya di dalam perpajakan juga kita mengenal yang namanya tax planning. Karena memang nggak baku. Kapan omset itu diakui sebagai omset? Itu ada aturannya. Nah, yang di luar aturan itu ya, yang di mana misalkan manajemen berusaha untuk menipu, gitu ya, menipu yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara sengaja dan dia tahu yang dilakukan itu salah, itu yang disebut dengan fraud. Nah, kalau case-nya udah fraud, itu baru udah bisa ke ranah yang lebih dalam lagi. Apakah Anda mau proses itu ke sampai ke pengadilan atau segala macam. Nah, jadi kita harus pahamin dulu laporan keuangan itu salah atau benar itu belum tentu itu salah karena memang pembukuan itu banyak sekali metode. Gitu ya teman-teman. Dan dicari motivasinya apa. Itu mungkin ya Mas Bayu ya jawaban saya. Jadi beda coach ya apa antara tadi laporan keuangan itu metode laporan keuangan tadi dengan fraud tadi coach ya. Beda. Banyak yang salah paham soal ini. Oke. Coach ya lanjut pertanyaan berikutnya coach ya. Ini kita ngejar waktu soalnya nih biar mudah-mudahan bisa banyak kejawab pertanyaan dari teman-teman. Ini ada pertanyaan di timeline 254 ini Mas Nudin ya. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah ganti brand dan packaging juga perlu dilakukan untuk regenerasi suatu produk coach? Gimana nih Mas? Perlu nggak nih Mas kita kalau mau kita ganti brand, ganti packaging untuk regenerasi suatu produk, Mas Dodi? Apakah selalu perlu? Jawabannya enggak. Semua kita harus melihat situasi dan kondisi. Kapan perlu, pada saat kapan mau mengganti nama itu pertama ganti nama ya. Pertanyaan nih, mengganti nama sama mengganti packaging. Yang pertama mengganti nama itu adalah alternatif yang paling buruk jika itu diperlukan. Tapi kalau bisa jangan ya, karena mengganti nama itu sama aja membuat brand kita itu punya reputasinya jadi nol lagi. Kalau jelek ya berarti jadi nol, kalau punya bagus tetap jadi nol. Itu mendingan itu alternatif yang terakhir banget. Kita perlu tahu dulu alasan-alasannya. Yang kedua mengganti packaging. Mengganti packaging itu tergantung maksudnya gimana? Ada packaging yang disebut dengan packaging before sales. Packaging yang kedua packaging after sales. Kalau yang packaging after sales misalnya gini. Teman-teman pernah datang ke bakery enggak? Pernah ya, datang ke bakery misalnya ke Holland Bakery. Kemudian beli roti, setelah beli roti dibungkus dikasih packaging kan. Nah, itu packaging namanya packaging after sales. Anda dapat packaging setelah beli. Packaging yang kedua, packaging yang pertama itu before sales. Before sales itu kayak gimana? Anda datang ke Indomaret, beli sari roti. Ketika Anda datang, itu roti kan udah di packaging. Sebelum Anda beli, rotinya udah packagingan. Itu namanya before sales. Nah, yang bahaya adalah kalau Anda mengganti packaging yang before sales.
packaging makanan, minuman kemasan yang di Indomaret itu resiko kalau diganti, resikonya jauh lebih gede. Kenapa resiko lebih gede? Coba gini deh, saya sebutin nih, teman-teman tolong kalau saya sebutin satu nama brand, apa yang muncul di kepala Anda? Misalnya saya lagi misalnya situasinya lagi di jalan. Kemudian pengen beli minuman dan minuman yang kepikiran adalah Pocari. Nah, saya sebut nama Pocari di sini. Apa yang kepikiran ke teman-teman? Apakah tulisan POCARI atau bentuk botolnya Pocari? Apa yang kepikiran? Kan yang kedua kan, bentuk botolnya kan. Artinya yang nempel di pikiran teman-teman adalah botolnya Pocari yang sekarang. Andai kata Pocari di minimarket, ternyata dia udah ganti packaging. Ternyata mereka udah ganti kemasan. Tapi ketika mereka mengganti kemasan, kan informasi di otak Anda nggak otomatis berubah. Pocarinya kayak apa? Yang kesimpan kan Pocari versi lama. Nah, pas Anda masuk ke Indomaret, Anda kan nggak nyari satu persatu mana Pocari. Anda cuma lihat desainnya sekilas, nyocokin apa yang Anda informasi apa yang Anda punya di kepala. Nah, pas apa yang Anda cari warnanya biru, ternyata dirubah sama Pocarinya warna pink. Dicari-cari kok nggak ada ya? Kan Anda di Indomaret, Anda kan nggak baca satu persatu tulisannya. Anda cuma nyeken aja, kepala mata ini cuma nyeken seret sekilas, nggak ada, lewat, ganti yang lain. Nah, packaging diganti, resiko bisa turun omset gede. Kenapa? Karena apa yang di pikiran kita belum tentu sama dengan packaging baru yang ditirak. Ketika sulit ditemukan, pelanggan akan pindah ke brand lain. Gitu ya. Jadi kalau packaging Anda packaging before sales, rekomendasi saya jangan mengganti packaging kalau tidak ada masalah yang cukup besar yang harus alasan cukup kuat untuk menggantinya. Gitu. Mas Bayu. Thank you Mas Dodi ya. Jadi tergantung ya, nggak ada yang baku ya itu. Tergantung iya, kondisi. nggak ada yang baku, betul. Oke, Mas, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Ini masih berhubungan sama branding. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita waktunya udah offset nih ya. Pertanyaan terakhir kita nih. Mas, di menit 20.55 nih ada pertanyaan. Perubahan positioning dari suatu brand haruskah mirip-mirip atau bisa jomplang berubah banget, Mas Dodi ini? Ini mungkin dia terinspirasi tadi informasi dari di eksekutif tadi nih ya. Iya. Perubahan positioning dari suatu brand haruskah mirip-mirip atau bisa jomplang? Ini... Positioningnya, Mas. Maksudnya jomplang gimana ya? Kalau eksekutif itu kategorinya jomplang atau enggak ya? Kayaknya sih enggak ya. Enggak ya. Jomplang kan enggak ya? Jomplang, yang maksud jomplang gimana? Misalnya dia dari jual baju jual kuliner gitu. Itu yang dimaksud. Wah, itu bukan ganti positioning lagi itu ganti bisnis itu. Ganti bisnis. Bubar bisnis sebelumnya. Iya. Iya, itu gitu ya. Kalau ganti positioning ya berarti dia berarti ganti bisnis. Oke. Gitu ya. Apa boleh lanjut lagi ya? Boleh lanjut aja lagi ya kayaknya. Satu lagi terakhir kali ya. Boleh. Oke, wah ini agak panjang lagi pertanyaan ini. Biasanya pertanyaan yang panjang itu malah jawabannya singkat. Ini agak cerita sedikit nih coachnya. 25.6 ya di menit ke 25.6. Nanya coach, kalau perusahaan punya beberapa lini bisnis namun tidak berkaitan sama sekali. Misalnya awalnya perusahaan ini bergerak di bidang katakanlah fashion, supplier sweater polos dan batik tulis. Kemudian perusahaan ini juga memiliki jasa pembuatan website, landing page, udah nggak nyambung ya. Nyambung sama sekali itu. Dan websitenya juga berubah menjadi platform kelas-kelas online, e-course, dan live webinar digital marketing. Nah, maka saran untuk branding perusahaan ini bagaimana, Coach? Ya, one brand, one positioning. Prinsip dalam membuat positioning di kelas saya, workshop saya itu one brand, one positioning. Satu brand, satu positioning. Oke. Jadi kalau Anda punya banyak bisnis yang masing-masing bisnis posisinya beda-beda, ya udah pasti namanya beda-beda. Gitu. Contoh tempat saya aja ya. Meskipun ruang lingkupnya sama-sama brand, saya itu punya 2 brand. Yang pertama, saya punya 4 brand, tapi yang mau saya bahas di kasusnya 2 aja. Yang pertama namanya Neima. Neima itu konsultan brand. Yang kedua namanya The Brand Master Class.
The Brand Masterclass itu adalah lembaga edukasi brand. Sebenarnya kalau kita mau berbicara temanya kan masih sama-sama brand ini. Tapi yang untuk edukasi, kalau kamu belajar tentang branding, belajarlah di The Brand Masterclass. Itu lembaga edukasi. Itu bisnis edukasi. Tapi kalau kamu pengen ngebuatin brandmu, saya pengen nemuin positioning. Pilihannya begini. Saya pengen bikin positioning. Pilihannya dua buat teman-teman. Yang pertama, tak buatin langsung jadi. Sampai tim kita yang melakukan riset, nah itu masihnya ke Nema tuh. Ngomongnya mau bikin positioning, bukan mau belajar bikin. Kalau mau belajar bikin, itu datangnya ke The Brand Masterclass. Gitu. Gitu ya. Jadi one brand, one positioning. Oke, one brand, one positioning ya. Udah jelas kayaknya nih jawaban dari Mas Dodi. Oke, ini berhubung waktu sudah kita offset ya. Ya mungkin nanti ada informasi kali ya, Coach dari ilmu keuangan, Coach ya. Saya aja yang informasiin Coach ya, Coach Isak ya. Ya insya Allah nih kita pada tanggal 24-25 Juni nanti kita mengadakan workshop SFM ya, batch 20. Insya Allah di Bandung. Pastikan teman-teman bisa hadir di sana, kita bisa banyak belajar di sana. Coach Yusak, boleh Coach informasikan Coach, ini kita bakal belajar apa aja nih Coach nanti Coach di SFM 20 pada tanggal 24-25 Juni nanti Coach. Boleh Coach dikasih clue-nya Coach, kita belajar apa aja nanti Coach di sana Coach. Oke, ya jadi teman-teman gini, jadi apa yang disampaikan Mas Dodi tadi itu cukup menarik ya. Kita bisa belajar banyak ya, bagaimana membuat bisnis kita lebih sustain gitu ya. Nah tentunya kalau teman-teman mau belajar tentang keuangan lebih dalam gitu ya, bagaimana Anda yang bisnisnya Anda sebagai pengusaha tapi backgroundnya bukan dari keuangan, tapi pengen belajar keuangan lebih cepat gitu ya. Apa aja sih yang mesti dipelajari gitu ya. Kebetulan saya ada kelas yang namanya Smart Financial Map gitu ya. Anda bisa belajar di sana gitu, dari A sampai Z, belajar keuangan dalam cuma 2 hari gitu ya. Alhamdulillah udah ribuan alumni kita gitu ya. Dan seolah itu bisa membantu bisnis Anda untuk bisa berkembang pesat. Karena hari ini bisnis itu dikendalikan sama keuangan gitu ya. Banyak bisnis-bisnis yang bisa pesat, besar gitu ya. Karena mereka mengerti sekali bagaimana memanage keuangan dengan baik. Jadi yang dipelajari banyak ya. Selain kita bagaimana mengatur, meningkatkan revenue, bagaimana memanage cost, bagaimana mengatur cash flow, bagaimana menghitung nilai perusahaan, bagaimana mau ketemu investor, dan segala macam. Jadi banyak banget. Silakan kalau Anda masih mau join, gitu ya. Setahu saya slotnya juga udah tinggal dikit gitu ya. Mungkin kurang dari 3 slot kali ya yang masih tersisa. Teman-teman silakan ya hubungi di sini ada Mas Bayu gitu ya. Kalau teman-teman tertarik pengen coba ikut kelas saya 24-25 Juni besok di Bandung, di Pullman Bandung. Gitu ya. Silakan teman-teman ikut dan ajak timnya gitu ya untuk bisa sama-sama belajar. Itu Mas Bayu. Oke, Coach, sekalian tambahan Coach ini informasi dari manajemen ya. Nanti buat teman-teman yang mau ikut SFM, tinggal 3 slot lagi, 3 seat lagi ya, teman-teman bisa hadir. Ini khusus buat teman-teman yang hadir di sini. Itu investasinya 7,5 juta rupiah selama untuk 2 hari, belajar 2 hari, 7,5. Khusus buat teman-teman yang hadir di sini, yang sudah ikut dari awal sampai akhir, ini dapat voucher dari manajemen ya. Vouchernya senilai 1 juta rupiah, lumayan nih. Kalau sendiri bisa hemat 1 juta, kalau bawa juga sama timnya gitu ya, 2-3 orang ya lumayan. Hematnya 3 juta kalau teman-teman daftar sekarang. Tinggal 3 seat lagi, tinggal penghabisan aja. Kalau mau daftar segera hubungi admin ilmu keuangan, nanti bisa tunjukkan bukti screenshotnya kalau hadir di Zoom Minar hari ini supaya dapat voucher 1 juta rupiah gitu. Oke Mas Dodi juga di Neima mungkin terdekat ini ada event apa nih Mas Dodi nih? Boleh diinfokan ke teman-teman yang hadir di sini Mas Dodi. Oke, saya insya Allah tanggal berapa ya? 22 Juli kalau nggak salah. Saya lupa itu tanggalnya. Bulan Juli akhir itu saya ada workshop shortcut branding, yaitu untuk menemukan positioning. Apa sih yang akan dipelajari di saya share sedikit ya. Nah, ini temukan value unik atau positioning dalam 2 hari. Dengan value yang unik gampang menentukan positioning. Ini kalau misalnya produk kita mirip-mirip sama kompetitor atau kita mau nge-launching brand, gimana apa yang harus kita tawarkan kepada customer. Atau kalau produk kita banyak, kita bingung mulainya dari mana. Kemudian kita berpikir, ada lagi nggak ya yang mau dibahas di konten saya? Kok kayaknya apa yang dibuat sama konten kreatornya kok mirip banget sama punya
brand-brand di luar sana sehingga brand kita nggak kelihatan value atau keunikannya. Itu tandanya ciri-cirinya adalah kalau kita itu cirinya adalah kalau kita nggak punya positioning. Itu satu. Yang kedua, yang teman-teman sering gelisahkan adalah kalau saya ngikutin workshop, saya cuma dapat ilmunya aja. Saya cuma dapat teorinya aja. Nah, di workshop shortcut branding apa yang berbeda? Nah, teman-teman, apa yang beda di workshop saya? Di workshop saya, setiap 2 meja ada 1 fasilitator. Itu. Sehingga di workshop saya banyak latihannya. Bagaimana customer interview? Bagaimana cara melakukan customer interview? Saya kasih contekan pertanyaannya, langsung praktek interview di kelas. Customernya siapa? Hubungin customernya masing-masing. Kalau nggak ada ya pakai customer yang ada di kelas sebagai studi kasus. Kemudian setelah menuliskan gimana cara kita udah dapat data interviewnya terus diapain? Nah, cara ngolahnya pun diajarin. Ini langkah selanjutnya untuk ngolah dari data interview, kemudian gimana cara ngolahnya jadi positioning. Nah, yang sering teman-teman keluhkan adalah bukan keluhkan ya, yang sering menjadi problem adalah dapat ilmunya di workshop, ketika mau praktek, nah itu kan di kelas udah belajar banyak 2 hari, mau praktek di rumah ternyata kok ini mau tak terapin kok susah ya. Ini pas mau tak terapin kok rasanya beda banget sama di kelas ya. Mau nanya udah lewat, udah nggak ada yang bisa ditanya. Nah maka selama 2 hari di kelas itu teori praktek, langsung praktek. Nah setelah praktek langsung dikasih feedback sama fasilitator. Karena 2 meja kita fasilitator, 1 fasilitator. Teori lagi, praktek lagi. Teori lagi, praktek lagi. Sehingga selama 2 hari, di hari kedua sore insya Allah kita udah ketemu draft positioning yang dibuat berdasarkan customer interview. Gitu Mas. Oke, Mas Dodi. Ini di mana Mas? Ininya Mas, workshop Mas? Di Jakarta. Jakarta ya Mas. Mas boleh mungkin di chatroom ya customer service yang bisa dihubungi buat teman-teman yang mau tertarik mau daftar mungkin di di shortcut branding ini Mas, boleh diketik aja nanti biar teman-teman bisa hubungin customer service-nya Mas Dodi. Oke. Terus sekali lagi buat ilmu keuangan, insya Allah tanggal 24-25 Juni nanti kita adakan Smart Financial Map. Tinggal 3 seat lagi, Anda bisa hadiri di sana. Terus juga ada informasi juga dari manajemen buat teman-teman yang hadir di sini dapat free e-course ya, free ebook ya, dapat free ebook, dapat free konsultasi juga dengan tim ilmu keuangan. Bisa hubungi customer service kami. Terus yang ketiga juga dapat voucher senilai 1 juta rupiah untuk peserta yang daftar di Smart Financial Map pada tanggal 24-25 Juni nanti. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada closing statement diwakili sama siapa nih? Enaknya Mas Dodi apa Coach Yusak ya? Mas Yusak aja boleh, silakan. Mas Yusak ya. Coach Yusak siap? Closing statement dulu Coach sebelum kita tutup Coach. Halo Coach. Kayaknya lagi di jalan ya Coach. Mas Dodi boleh Mas dibantu Mas. Oke, baik teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa belajar banyak dari Mas Yusak, belajar bagaimana dampak reputasi sebuah brand dengan keuangannya. Kita belajar dari studi kasus Garuda. Kemudian dari saya bagaimana kita belajar tentang yang pertama bahwa leader adalah epicentrum perubahan. Leader adalah epicentrum pertumbuhan. Maka kalau teman-teman tidak mengubah isi kepalanya, maka ya growth-nya begitu-begitu aja. Maka teman-teman yang bisa dilakukan supaya terjadi perubahan, terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan di bisnis Anda, upgrade terus ilmu, terus belajar, dan terus eksekusi. Gitu Mas. Oke, thank you Mas Dodi sudah hadir di sini, udah mau menyempatkan waktu di sini, udah berbagi sama kita ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat Mas Dodi sama Coach Yusak. Mungkin dengar suara saya juga ya. Thank you Coach sudah hadir juga di sini. Gitu. Saya Baini Ribanto, izin pamit. Saya mewakili dari platform Ilmu Keuangan, Neima dan Billionaire Coach. Saya izin pamit. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.